Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Kapri. Saya menceritakan liku-liku kehidupan menangani anak per anak, di mana anak-anak yang saya dampingi ada yang berhasil untuk meraih sekolah, bekerja dan sebagainya. Ada juga anak-anak yang memang tetap berada di jalanan. Mereka bertahan di jalan sampai dewasa. Sebagian lagi ada lumayan karena mereka mengikuti jalur pendidikan, bekerja, dan keluar dari kehidupannya. Inilah foto-foto seperti ini, foto anak-anak yang saya dampingi. Nah, seperti itulah kira-kira foto-foto mereka-mereka. Sebagian yang bertahan di jalan, ada juga yang tidak bertahan di jalan dan mereka mau merubah hidupnya. Tapi satu persatu perlu proses untuk mereka menjadi lebih baik ya. Saya menceritakan contohnya satu orang anak. Dia bernama AR. AR ini sebenarnya tidak termasuk anak di jalan juga ya, tapi dia turun ke jalanan dari keluarga yang memang keluarga yang tidak mampu lah, keluarga yang memang kehidupannya di bawah sekali gitu. Tapi karena kekurangan dalam lingkungannya, anak ini sering melakukan pencurian di sekitar situ gitu, sekitar tempat-tempat situ. Akhirnya orang tuanya menyerah, lalu ada dengan seorang pamannya yang kebetulan anak orang di jalanan datang ke tempat saya, lalu minta tolong, Pak, saya tidak sanggup ngurusin anak ini lagi karena anak ini emang kelakuannya seperti ini, bermasalah terus. Ya udah, akhirnya saya tanpa pikir panjang, ya udah, kalau emang kamu tidak sanggup daripada anak ini nanti turun ke jalanan jadi tidak baik, udah bersama saya aja gitu. Anak ini kategori anak yang ditelantarkan ya. Tapi anak ini memang sungguh luar biasa tadinya. Ketika dia berada di rumah, di situ ya pelan-pelan, pertama diam, lama-lama terlihat polanya ya, yang memang seperti yang dikatakan orang tuanya. Di rumah beberapa kali melakukan penghilangan lah, ada benda yang hilang gitu. Tapi ya itu memang proses ya. Prosesnya juga memang tidak setahun 2 tahun. Proses untuk menjadi lebih baik gitu. Nah sekali waktu juga anak ini anak sekolah SD, SMP. Ketika SMP pernah sekali dia tertangkap karena mengambil sesuatu di tempat orang. Berapa kali dia tertangkap, bahkan sampai diikat dan sempat mau dibakar ya sama warga sana. Tapi karena ada informasi anak ini dampingan saya dipanggil oleh warga situ, jauh juga di tempat kita tinggal sebenarnya, di daerah lain tempat lah. Lalu saya berangkat ke sana. Di sana memang ya sangat menyedihkan ya, seorang anak diikat, ditelanjangin, lalu di depannya itu ada sebotol bensin atau apa itu. Saya bilang ke orang tua, ke mereka yang di sana, ya anaknya emang anak dampingan saya yang bertanggung jawab untuk anak-anak ini. Gini aja Pak, berilah waktu, anak ini perlu proses untuk hidup jadi lebih baik. Jadi anak sekolah, jadi saya ambil aja. Jadi segala kerugian Bapak biar saya yang tanggung. Kalau emang ada kerugian, jadi kita kesepakatan aja lah. Ini juga saya juga menolong anak ini, jadi lebih baik Bapak lepaskan. Nanti mudah-mudahan lah, insya Allah nggak jadi lebih baik, jadi pasti akan jadi lebih baik lagi. Akhirnya orang sana melepaskan juga anak ini dengan lumayan, anak 15, satu dia umurnya 15 tahun ya, kelas SMP. Babak belur, dengan muka babak belur, dengan luka-luka di badan itu. Kalau saya laporkan lagi, keluarga situ juga kena ya, penganiayaan terhadap anak. Tapi saya udahlah, saya ngomong perpanjang kasusnya, udah yang penting bebas. Kerugian mereka saya ganti, lalu saya bawa pulang anak ini.
Saya bawa pulang ya tetap berada bersama kami. Memang tetap ada hal yang anak ini mulai berubah lah, sedikit berubah menjadi lebih baik, walaupun kadang-kadang kumat juga ya, jadi lebih baik. Lalu tetap kita sekolah di suatu SMK malah kita masuk SMK pariwisata ya, SMK terus sampai akhirnya dia lulus dan menjadi baik. Sekarang anak ini sudah bekerja di luar Pulau Jawa sini, di luar pulau. Emang itu juga tidak gampang juga, emang proses anak menjadi lebih baik itu memang butuh waktu panjang, tidak bim salah bim, berurusan dengan yang kadang yang membuat kita dongkol, kesel atau marah. Tapi coba kembali lagi, anak-anak ini anak yang lantar, karena kasus anak ini juga sebenarnya anak yang bernama AR ini anak yang memang anak broken home ya, bapak ibunya pisah, bapaknya kawin lagi, ibunya nikah lagi gitu. Jadi dia tidak terurus gitu karena punya adik tiri. Karena ketidakterusan itu jadinya muncullah, mungkin karena pengen jajan atau apa, tidak punya uang, lalu dimulailah melakukan itu. Ketika melakukan itu ternyata asik, keterusan jadi kebiasaan, sampai orang tuanya mengetahui dan urusan dengan warga akhirnya tidak sanggup, lalu dilepasnya anak ini. Ya, anak ini juga sempat ketika di rumah kita sempat turun ke jalan, kabur dari tempat tinggal, kabur di jalan, kita deketin lagi di jalan, kita motivasi lagi, dia kembali lagi, dia bergabung dengan anak jalanan. Seperti itu, tidak semudah itu ya, tidak semudah yang kita lihat bahwa wah, anak ini sekarang sudah jadi lebih baik, sekarang sudah bekerja, dan mudah-mudahan juga jadi anak yang sukses ya, karena saya dengar dia sudah bekerja di luar kota sana, dan dia juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya gitulah kisah anak-anak yang salah satunya anak seperti ini gitu. Ada berapa lagi kisah yang emang cukup unik dengan anak-anak ini. Ya ini termasuk anak dengan segala kesulitan, dengan segala kekacauan sebenarnya, tapi tetap berusaha menjadi lebih baik dan ternyata berhasil dalam arti memperbaiki kelakuan, memperbaiki pendidikan. Jadi tidak semudah itu untuk bersama dengan anak-anak ini ya, anak-anak yang emang bermasalah dan tidak hanya wah ketika berada dengan anak ini kita senangnya aja, tapi kesulitan itu banyak sekali yang kita dapat dari anak-anak seperti ini. Ya gitulah kisah seorang anak bernama AR. Semoga ini menjadi lebih baik, menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana kita berhadapan dengan orang yang mungkin menyulitkan, tapi pasti ada jalan yang akan menjadi lebih baik, menjadi baik adanya. Terima kasih. Wassalam.